mengakui iblis itu Tuhan. Satu. Ketika Yesus sudah terangkat ke langit, kepada penulis kitab Wahyu, kepada penulis kitab Kristen, iblis datang ingin dituhankan dengan memakai atribut nama Yesus. Kata Yesus, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus Kristus, dan berkata, akulah dia. Yesus ketika datang kepada yang empunya, yaitu anak-anak Israel, Yesus hanya mengajarkan dirinya utusan Tuhan, level tertinggi Mesias. Kristus, manusia yang diurapi Tuhan, itu level tertinggi. Seluruh ajaran telah Yesus sampaikan kepada Bani Israel, sang pemilik, bahwa engkau bisa memperoleh hidup yang kekal dengan menerima diriku sebagai utusan Tuhan. Ingat, kata Yesus, ingat, waspadalah kepada penyesat. Waspada kepada penyesat yang datang kepadamu, mengaku aku dan berkata, akulah dia. Hari ini, dari kelompok di luar murid Yesus datang menjual yang namanya Kristus Yesus. Kristus Yesus yang mana yang mereka jual? Dia adalah Tuhan, dia yang maha kuasa, dia adalah maha pencipta. Ini Kristus yang mana yang mereka jual? Kristus yang mana yang ingin dituhankan? Kristus yang mana yang ingin disembah? Kristus yang mana yang ingin diibadahi? Kristus yang mana yang menganggap dirinya penguasa di bumi? Yesus, anak Maria, sang Nabi, sang Mesias asli, level tertinggi ajarannya, hanya kepada Bapa yang ada di langitlah engkau berbakti. Aku hanya utusan. Hari ini kita hargai. Saudara kita menjual yang namanya Kristus. Wajar. Karena menggenapi nubuatan Yesus. Akan datang setan memakai namaku. Mereka orang ini yang banyak ini akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau Kristen itu 2 miliar, perempuannya ada 1 miliar, maka perempuan yang 1 miliar ini akan melahirkan 1 miliar anak, dan 1 miliar ini anak akan sesat semuanya. Karena diajarkan menyembah kepada oknum yang bernama Kristus. Orang Yahudi dari zaman baheula, dari zaman Nabi Abraham, kemana ya? Ustaz Arif, kena tombak? Ustaz? Halo? Iya, kurang tahu, Ustaz. Langsung hilang uang Gurunda. Oh, kepental. Oke, lanjut Gurunda. dari zamannya Abraham sampai kepada keturunannya Ishak, sampai kepada Yakub, sampai beruntun kepada mereka diberikan utusan, pengutus memberikan utusan kepada mereka, sampai kepada mereka diberikan kitab. Mereka cuma satu Tuhan. Mereka enggak serakah. Mereka tidak seperti negara tetangga, wilayah tetangga. Banyak Tuhan, banyak dewa-dewa, banyak utusan. Banyak dewa yang kemudian mengutus dirinya menjadi makhluk. Mereka cuma satu Tuhan, sampai kepada ajaran Yesus yang datang kepada mereka sebagai penutup. Itu tetap satu Tuhan, tidak pernah dua Tuhan, apalagi tiga Tuhan, apalagi Tuhan mati dibunuh oleh manusia. Itu tak ada. Konsep ini, konsep ini diusung oleh penyembah-penyembah dewa yang ada di luar Yahudi. Pertanyaan saya supaya kita berdiskusi. Izin teman-teman sekalian. Ini pertanyaan yang sangat mendalam. Turunkan aja kalau ada anak monyet yang tidak bisa diatur, turunkan. Tamiu dibuka melulu Gurunda. Tamiu terus tetap aja. Iya, diturunkan.
Karena yang kita mau ajarkan itu adalah manusia, bukan kera. Kera kalau diajarin, mau diajarin selevel apapun tetap aja. Dia cuman butuh pisang, maka tempatnya bukan di sini. Pertanyaannya sederhana, ketika Yesus berkata kepada kaumnya Bani Israel, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka, kata mereka itu berarti banyak, jamak. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jangan kamu percaya. Ini pertanyaan, habis ini Anda bicara. Halo Gurunda. Pertanyaan kami sebagai seorang Muslim kepada orang-orang Kristen, orang-orang Kristen yang bukan Yahudi ya, yang ngaku-ngaku nempel-nempel bawa kitabnya Yahudi meskipun hanya tetesan yang jatuh dari comberan. Pertanyaan kami, siapa orang banyak pengikut Kristus palsu yang Yesus nubuatkan di dalam kitab Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ingat, kitab Matius bukan kitabnya Yesus, tetapi sebuah catatan penting yang ditulis, yang dirangkai oleh hasil penelitian orang yang tidak dikenali, yang menceritakan tentang apa yang terjadi terhadap Yesus dan juga murid-muridnya. Sebagian daripada penelitian itu mengatakan Yesus berkata kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, di luar Yahudi yang mengaku pengikut Kristus yang banyak itu selain Kristen, itu siapa? Silakan. Gimana Bang, di luar Yahudi yang mengaku mengikut Yesus itu siapa? Iya. Di luar Yahudi, ya kamilah di luar Yahudi yang mengikut Yesus. Kenapa? Di dalam kisah para rasul itu di situ dijelaskan bahwa pengajaran itu sampai kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi yang menerima. Salah satunya adalah Laskar. Penghulu Laskar itu bisa kita baca dalam kisah Rasul pasal 10. Bagaimana penghulu Laskar bertobat. Itu penglihatan dilihat oleh Rasul Petrus. Kalau di dalam Matius 24, di situ dikatakan tentang pertanyaan murid-murid kepada Tuhan Yesus Kristus tentang hal akhir zaman. Dan hal akhir zaman itu ayat 1 dan 2. Dan itu kan yang abang tanyakan di ayat 3 dan 4. Nah, itu yang dijelaskan oleh Yesus. Hal pertama itu akan terjadi yang namanya penyesatan. Penyesatan oleh orang yang memutarbalikkan firman Tuhan. Itulah penyesat-penyesat. Yang harusnya firman Tuhan berbunyi tentang hal kebenaran itu dibelokkan dengan menyesat-nyesatkan, dengan tidak melihat apa kebenaran yang sesungguhnya. Jadi Kristus palsu itulah berlawanan dengan apa yang dituliskan oleh kitab Injil kami. Karena kitab Injil kami, yang pertama, buku yang terlaris adalah Alkitab kami setiap tahun, buku yang paling laris. Yang kedua, di dalam penemuan-penemuan P54, P66, bahwa penulisan kitab Injil itu hanya berjarak sekitar 25-35 tahun dengan kematian seorang rasul, itu Yohanes. Jadi, penulisan kitab Injil ini bisa dipertanggungjawabkan dengan banyak saksi sejarah, saksi A1 dikatakan. Dan tidak ada yang menyangkal bahwa ditulis Matius 24 ini ditulis oleh Rasul Matius. Pada saat berita-berita lain yang menyatakan ini bukan Matius penulisnya, tetapi setelah diselidiki ternyata yang penulisnya adalah Rasul Matius. Judulnya aja sudah Matius. Jadi abang bertanya, siapa orang di luar Yesus yang mengikut? Ya kamilah orang di luar Yesus yang mengikut Yesus. Yesus yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Salah satu contoh ini yang abang angkat, nanti 14 atau abang angkat. Di situ dikatakan ayat 31, maka ia pun menyuruhkan malaikatnya. Itu dalam akhir zaman, itu bicara tentang penghakiman.
Yesus itu bahwa dia mempunyai malaikat, itu adalah bawahannya. Iblis juga Yesus punya malaikatnya. malaikat. Ini masih perkataan Yesus, Bang. Ini masih dalam pasal Iya, sekarang begini, Bung. Ini kan kita harus mencari dalam kelompok. pelayanan. Dia sudah menyatakan kisi-kisi tentang kehidupannya sebagai Tuhan. Karena dalam aturan bangsa Israel pada waktu itu, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, dengan sia-sia. Karena itu Udah dikatakan dengan Yahweh itu mulai Adonai dan lain kemana-mana, sebagainya. host. Mulai kemana-mana, Ya, merembet. silakan. Jadi Ini- gini, saudara, Itu aja lah, Bang. gini. Saya juga mau kerja ini sudah jam 10. Begini, Saya punya waktu saudara. terbatas. Kristen yang adalah penyembah Yesus palsu pasti akan membela tanpa memberikan bukti bahwa Yesus mengajarkan pengikutnya untuk waspada kepada oknum Yesus. Kelompok yang banyak disesatkan itu, kalau bukan Kristen lalu yang mana? Satu-satunya kelompok yang datang kepada Bani Israel mengaku pengikut Mesias hanya Kristen. Satu-satunya kelompok manusia yang akan diusir oleh Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, hanya Kristen. Kita nggak bisa mencari di mana belahan dunia ini bisa kita menemukan kelompok-kelompok manusia yang mengaku pengikut Kristus selain Kristen. Tidak ada yang menggenapi nubuatan itu kecuali kalian. Sadari di situ, jangan ngotot. Di akhir zaman nanti begini-begini. Bung, itu kalian tidak punya hak. Kalian tidak punya hak merasa Yesus asli berbicara kepada kalian. Justru kalian ini harus menyadari kalian ini adalah pengikut si palsu. Tak kasih bukti ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, Matius 24 nomor 1, 2, 3, muridnya datang bersoal jawab tentang hal-hal yang pribadi. Tidak ada Kristen di situ. Tidak ada Kristen penyembah makhluk yang bernama Kristus itu, nggak ada. Murid datang bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Itu aja dulu, jangan tanda akhir zaman dulu. Apa tanda kedatanganmu? Coba. Saya ingin kejujuran di sini. Mumpung Anda buka kamera. Saya ingin kejujuran. Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, apa tanda kedatanganmu? Tolong uraikan jawaban Yesus, tanda kedatanganku. Kalau dia 1 cukup 1, kalau dia 2 cukup 2, kalau 3 cukup 3. Cari di Matius 24 yang Anda maksud itu, apa tanda kedatangan Yesus menurut Yesus, mulai dari data yang Anda gunakan, data nomor 3, nomor 4, nomor 5, sampai penghabisan di dalam kitab Matius 24 yaitu 51. Coba Anda tunjukkan ke kami apa tanda-tanda kedatangan Yesus menurut Yesus, bukan menurut Paulus. Silakan. Ini kan yang maksud angkat bahwa apakah alamat kedatanganmu dan kesudahan alam ini? Ya, Jangan kesudahannya dulu, jangan kesudahannya, tanda kedatangan dulu. ya, ini kan ayatnya, Bang. Itu bersambung, berhubungan artinya. Enggak usah dulu, enggak usah itu dulu. Kemudian Nanti ini penjelasan alamat jangan. Itu kan ada 2 di situ. Apa tanda kedatanganmu kedatangan dan dan kesudahan alam ini. kesudahan alam ini. Jangan kesudahan dulu, Kemudian maka tanda jawab kedatangan dulu. Tanda kedatangan ddulu. Begitu caranya orang belajar. Apa tanda kedatangan Yesus? Pasti Yesus jawab. Silakan. Ya, jawabannya deh keempat. Apa tanda kedatangannya? Maka jawab Yesus sudah berkata kepada mereka, ingat baik-baik, jangan engkau sudah menyesatkan kamu. Tanda kedatangan itu nasihat untuk jangan tersesat. Karena Tanda ini kedatangan. Ini berarti tandanya. Ini tandanya. Ini jawaban dari ayat ketiga, Bang. Ya, Karena apa? banyak orang Di data datang nomor dengan berapa namaku. tanda kedatangan? Tanda kedatangan nomor berapa? Ayat yang kelima. Tanda kedatangan
tanda kedatangan, data nomor kelima itu bukan tanda kedatangan. Nomor 5 itu tanda kedatangan orang-orang penyesat yang memakai nama Yesus. Yang saya tanya, Tanda pertama, Bang. Ini ayat 3 tuh. Ini karena ada karena, Bang. Gimana, Bang, ini diskusi? tanda kedatangan Yesus maksudnya kalau aku yang datang. Yang Anda baca nomor 5 itu tanda penyesat. Iya, tanda pertama itu yang penyesatan. Yang dimaksud Yesus tanda-tanda kedatangannya apa? Nomor 5 itu tanda Yesus palsu. Yang datang bukan aku, tapi si palsu. Itu tanda si palsu yang datang. Ya, itu tanda pertama penyesatan tuh. Sekarang Itu tanda-tandanya. karena, Bang, Bung, ada Bung. sambungan itu. Karena Ulang dulu. Saya bahasa Indonesia yang baik, Bang. Saya ulang. Ketika Yesus yang datang, apa tandanya? Menurut Yesus. Itu. Silahkan dibuka mute-nya, Abang beritakan. Dibuka mute-nya dulu. Kalau Ya. saya, Bang, ini jawabannya. Tetap kedatangan Tuhan tandanya adalah ini. Yesus berkata, ingat baik-baik itu peringatan tentang kedatangan. Karena itu ada karenanya. Karena menjawab pertanyaan di ayat 3. Tidak, nomor 4-nya kamu baca. Anda katakan tidak. Ya, itulah. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu itu siapa? Iya, murid-murid pada waktu itu. Karena itu bicara tentang Murid-murid pada kesudahan waktu alam, itu. akhir zaman, Kemudian, kedatangan Tuhan. kenapa dia di akhir zaman? Ini kan pertanyaan dari ini, Bang. Dengarkan. Murid Yesus hidup sampai akhir zaman. Bulan juga lagi. Ini. Murid Kedatangan yang ada, dan kesudahan alam. murid yang ada pada zaman itu masih hidup sampai akhir zaman. Sudah tidak Tidak berarti, pada saat itu tidak. berarti yang diceritakan itu hanya kewaspadaan kepada si palsu. Sebab banyak orang yang akan datang mengatasnamakan dirinya padahal bukan dirinya. Sebab dia kalau dia datang punya tanda-tanda. Itu maksudnya. Kalau aku yang datang ada tanda-tandanya. Kalau bukan aku yang datang tidak ada tanda-tanda itu. Dan akan ada banyak orang memakai namaku tapi ternyata tanda-tanda kedatanganku itu tak ada. Berarti yang datang kepada mereka bukan aku. Waspadalah. Nah sekarang kita jujur-jujuran, kalau yang asli yang datang, tandanya apa? Silakan. Mungkin kita berbeda pandangan, Bang, karena saya sesuai dengan apa yang tertulis, Bang. Karena apa ini ayat 3 ini? Kalau saudaraku, maka jawab Yesus, ini ada jawaban Yesus. Ayat 4, karena banyak orang akan datang dengan namaku, itu jawaban saya. Iya, Dan mungkin berarti kita berbeda. Tapi saya juga mau kerja ini, Bang, nanti lagi mungkin dengan teman-teman yang lain aja. berarti kalau Anda mengatakan itu tanda kedatangan Yesus, berarti Yesus datang di abad pertama. Kan bukan hanya itu yang dikatakan. Pertama, Kristus palsu. Kedua, Ya, akan ada peperangan. Kenapa? Ketiga, akan ada kelaparan. Kenapa? Keempat, akan ada. Ini tanda-tandanya semua. Ayat ini dikatakan tanda-tanda. Kenapa Yesus kemudian mengatakan itu? Kenapa? Karena ada Yesus palsu kan? Iya, nah, pastilah. Oke, Ada karena yang ada Yesus memperintir. palsu. Betul, ada Kristus palsu. Oke, ketika kemudian Paulus menjadi rasul, apakah ada peperangan? Bagaimana orang-orang Romawi melakukan tindakan penekanan terhadap orang Yahudi, pembunuhan massal, pembakaran Taurat. Apakah itu terjadi? Maksudnya, Bang, waktu Ketika penyesat itu datang, Anda kan membacakan. Ini, Bang, Ketika penyesat itu datang, Iya, betul. ketika penyesat itu datang, ada kelaparan, kerajaan melawan kerajaan, gempa bumi di berbagai tempat. Itu pernah terjadi enggak? Zaman Paulus sudah dilantik menjadi rasul, pernah enggak terjadi Imperium Romawi di bawah tekanan, di bawah kekuasaan Katolik itu meratakan Yerusalem? Pernah enggak terjadi? Sampai diperintahkan membakar semua Torah yang ada, membunuh orang yang membaca Torah. Itu pernah nggak terjadi? Tapi itu sebelum Rasul Paulus, Bang.
Kejadian. Siapa Kalau bilang itu, Bang, Katolik itu bang sudah ada karena Paulus sudah menjadi rasul. salah Bang, belum itu. Eh, Hanya Katolik Astagfirullah. mengangkat. Iya. Katolik Astagfirullahaladzim, ya Allah ya mengangkat. Karim. Ya Bang, Allah ya Katolik Karim. mengangkat paus pertama mereka adalah Petrus. Paus Ya kedua mereka Allah ya adalah Paulus. Karim. Itu pengakuan kan dari organisasi Katolik. Nah sekarang pertanyaan saya, pernah nggak gereja melakukan penekanan, penjajahan terhadap Yerusalem? Setelahnya sudah tidak dalam kitab kami. Setelah kitab ini rasul-rasul mati kan terjadi. Anda baca kitab MKB. Di kitab MKB mereka membumi hanguskan Yerusalem. Anda baca kitab itu. Setiap ada orang yang membaca Torah, mereka dihabisin sama orang-orang Katolik. Sekarang saya minta. Sudah telat ini. Sudah. Oke, silakan. Nanti lagi. Makasih ya. Oke, silakan.